Bab 264, mengamuk darah panas di batas antara hidup dan mati. Desilek halus abadi membuat suara mendengus dan berkata, kamu benar-benar tidak ingin pil saya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, jika saya membutuhkannya di masa depan, saya akan memintanya. Terima kasih, Anda. Desilek halus abadi mengeluh, kalau begitu kamu harus pergi. Saya juga berpikir Anda tidak bisa tinggal lebih lama. Dia benar. Dia telah pergi dari Akademi Shrek selama seminggu. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi pada cedera internal Wang Donger, dia masih sangat cemas. Agar lebih siap untuk mendapatkan rumput hati kerinduan, ia harus membuat persiapan yang cukup. Dia tidak bisa terganggu sama sekali. Kalau tidak akan ada kesempatan kedua jika dia gagal. Inilah yang dia takuti. Cahaya redup menyala, dan Huo Yuhao mengungkapkan sinar terfokus di matanya. Dia menggenggam tangannya di depan dadanya. Setiap kali cahaya di matanya menyala, udara akan sedikit berubah. Dia tidak buru-buru memetik rumput kerinduan yang mendambakan. Dia berdiri dan melihat ke kejauhan, ke arah Akademi Shrek. Perlahan, ekspresi tenang di matanya mulai berubah lembut. Hanya ada satu sosok di dalamnya, dan dia mulai tersenyum. Dia ingat pertama kali dia bertemu Wang Donger. Dia sangat arogan saat itu. Dia jelas seorang gadis, tapi dia berpakaian seperti pria. Tidak heran begitu banyak hal aneh terjadi. Mereka telah belajar dan berkultivasi bersama. Mereka bahkan memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dan melepaskan jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Mereka sudah bersama sejak lama. Di Danau Dewa Laut yang indah selama takdir Dewa Laut, dia akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai seorang gadis. Dari cinta di penglihatan pertama, ditakdirkan dalam 3 kehidupan, dan akhirnya ke cinta abadi. Donger, Anda akhirnya menjadi pacar saya. Saya bodoh, saya benar-benar bodoh. Baru pada saat itulah aku yakin kau seorang gadis. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa Anda bukan saudara laki-laki atau mitra bagi saya tetapi. Donger, saya sangat bodoh, kan? Dalam hatimu, aku selalu sangat bodoh dan bodoh. Namun, Anda jatuh cinta pada saya. Dengan status Anda sebagai nyonya muda Clear Sky Sek, Anda pasti memiliki banyak pilihan. Dengan penampilan Dewi Cahaya yang menggerahkan, Anda dapat menarik banyak pria. Namun, Anda memilih saya. Anda memilih penampilan biasa saya. Aku bahkan orang paling berpenampilan buruk ketika kami pertama kali diterima di akademi. Donger, Anda sudah banyak berkorban untuk saya. Tekanan macam apa yang Anda alami? Anda tidak pernah memberitahu saya. Bahkan ketika Paman Niutian dan Titan meragukan saya, Anda berdiri di sisi saya. Anda adalah dewi saya, seorang dewi yang akan saya lindungi dengan hidup saya. Tubuh, hati, dan roh saya adalah milik Anda. Donger, aku mencintaimu. Dalam benaknya, sosok menari Rayman of Light muncul. Huo Yuhao bergerak sambil tersenyum. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada titik ini, ia tampaknya telah kehilangan fokus dan semangatnya di dunianya sendiri. Ada rasa cinta yang kental di matanya. Wang Qiwer tidak berdiri jauh darinya. Dia menyaksikan semuanya dengan tenang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memasuki hati Huo Yuhao seperti yang dimiliki Wang Dong. Air matanya mulai mengalir tak terkendali. Dia menangis dalam kesedihan. Sebelum dia bertemu dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menangis untuk seorang pria. Namun, dia benar-benar menangis sekarang, dan dia bahkan menangis untuk Huo Yuhao. Hanya dalam 7 hari yang singkat, hidupnya telah dalam bahaya beberapa kali. Namun, ia berhasil selamat dari semuanya karena cintanya pada Wang Donger. Cintanya untuknya sangat dalam. Mengapa saya bertemu dengannya sangat terlambat? Wang Qiwer menangis dalam kesedihan. Pada saat ini, dia tidak memiliki dominasi dan ketangguhan naga emas lagi. Dia hanya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan seorang gadis muda kehilangan kekasihnya. Huo Yuhao terus berjalan maju. Desilek halus abadi tidak membantunya, tetapi tanaman makhluk bisa merasakan cintanya, dan mereka semua membuka jalan baginya saat mereka menjauh ke kedua sisi. Akhirnya, dia datang di depan batu hitam pekat dan bunga putih yang tampak begitu rentan. Bunga putih itu berbentuk seperti peoni, tetapi jauh lebih tipis dari satu. Itu tidak memiliki aroma, dan tidak dihiasi dengan apapun. Bahkan tidak ada daun di atasnya. Hanya ada sepetak darah merah di atasnya. Warnanya dipenuhi dengan kesedihan. The Yearning Heartbroken Grass.
Itu mekar dan layu hanya karena cinta. Produk ilahi di rumput juga dari tingkat 10.000 tahun, tetapi tidak memiliki kecerdasan sendiri atau kekuatan binatang buas. Bukannya itu tidak bisa berkembang. Jika ia memilih untuk berevolusi, itu akan menjadi yang terkuat dari semua rumput. Namun, itu tidak dilakukan karena tidak mau. Ia hanya ingin melindungi kekeras kepalaannya karena cinta. Itu seperti cendekiawan dan Xiao Wu saat itu, menunggu yang tepat datang. Begitu mereka memutuskan, mereka bersedia memberikan segalanya. Ini adalah kekeras kepalaan akan cinta yang dimiliki oleh rindu yang patah hati. Huo Yuhao berhenti dan melihat ke bawah. Dia melihat sepetak merah pada bunga yang sedikit berkedip. Di atas bercak merah, tampak seolah-olah darah segar mengalir. Donger, Donger, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Huo Yuhao perlahan mengangkat kepalanya, dan lapisan cahaya keemasan mulai muncul dari tubuhnya. Yang aneh adalah bahwa cahaya keemasan itu berbentuk seperti nyala api saat muncul. Itu sedikit bergelombang, seolah-olah dia membakar hidupnya sendiri. Lautan spiritual Huo Yuhao mulai bergetar hebat pada saat ini. Gelombang pikiran spiritualnya yang murni menyebabkan laut spiritualnya berubah menjadi lautan es yang halus. Sosok emas mulai menari di tengah-tengah lautan es ini. Rasa cinta yang kental mulai menyebar di dalam hatinya ketika Dewi Cahaya muncul di benaknya. Wang Qiwer terpana mengetahui bahwa proyeksi yang identik dengan Wang Donger muncul di belakang Huo Yuhao ketika nyala api keemasan naik. Ya, dia yakin bahwa proyeksi itu adalah Wang Donger, meskipun mereka terlihat sangat mirip. Bahkan sikap, aura, dan sorot mata proyeksi semuanya mirip dengan Wang Donger. Dia tersenyum, senyum lembut, seolah dia merasakan sesuatu. Dia melayang di belakang Huo Yuhao dengan tenang dan bersinar bersama dengan nyala emas yang dipancarkan Huo Yuhao. Skydream Ichewom adalah yang paling terkejut saat ini. Dia merangkak keluar dari tubuh Huo Yuhao dan berubah menjadi cincin. Dia tertegun melihat proyeksi dan bergumam pada dirinya sendiri, alam beton imaterial. Dia telah melakukannya, dia telah memfokuskan segalanya menjadi cinta. Dia benar-benar memasuki dunia seperti itu. Keturunan penguasanya akan tidak ada lagi sekarang. Yang tersisa hanyalah Dewi Cahaya yang telah dia pahami. Ya, kekuatan spiritual Huo Yuhao telah berkembang. Dia seperti Ji Jue Chen. Dia telah menemukan jalan yang menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwanya. Itu bukan Sovereign Chen lagi. Keturunan Sovereign diciptakan oleh Penatua Mu, tapi itu bukan jalan sejatinya. Keturunan Sovereign telah menunjukkan padanya jalan yang mulus, tetapi pada saat ini, dia telah menemukan caranya sendiri. Nama jalan ini sama dengan kekasihnya. Itu adalah Dewi Cahaya. Huo Yuhao membalikkan telapak tangan kanannya dan menamparkan dadanya dengan keras. Wah, darah biru es memuntahkan dari mulutnya, dan berhamburan di permukaan rumput kerinduan-kerinduan. Tiba-tiba, rumput hati kerinduan mulai bergetar. Proyeksi emas Huo Yuhao juga menjadi redup dan menghilang. Dia menatap produk ilahi di rumput yang bisa memberikan kehidupan Wang Donger lagi. Kumpulan darah yang dia keluarkan ini dipenuhi dengan cintanya pada Wang Donger. Tembakan telapak tangannya bahkan menyebabkan energi asal yang ditekan di tubuhnya sedikit mengamuk. Energi asal ini mulai mengalir melalui meridiannya. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak memiliki kesadaran akan semua itu. Dia hanya melebarkan matanya dan melihat darah segar yang mendarat di bunga rumput kerinduan. Dia linglung di saat berikutnya. Itu karena dia terpana mendapati bahwa darahnya telah dipengaruhi oleh energi asalnya dan berubah menjadi es. Darahnya tidak menyatu dengan bunga, melainkan berubah menjadi es. Itu berhenti merembes ke kelopak. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Huo Yuhao panik. Sebelum ini, wajahnya masih dipenuhi senyum cinta. Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ini terjadi? Darahku benar-benar beku. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Tiba-tiba, dia berbalik dan berlari cepat menuju sumur Ichevire Yin Yang. Tanaman membuka jalan untuknya. Huo Yuhao, apa yang kamu lakukan? Tanya Delicate Silk Immortal dan Wang Qiwer pada saat yang sama. Itu karena mereka melihat Huo Yuhao meledak ke arah Sun Spring yang menyala-nyala. Sepertinya Huo Yuhao gagal memetik rumput kerinduan-kerinduan dan menjadi gila. Huo Yuhao terlalu cepat. Pada saat Wang Qiwer berhasil bereaksi, dia sudah berada di depan Sun Spring Blazing. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut di depan Sun Spring berkobar. Dia mengulurkan kedua tangannya ke Sun Spring. Dia seperti detonator dari meriam jiwa yang tidak bergerak,
karena tubuhnya dipenuhi dengan energi asal dari Ultimate Ice. Saat telapak tangannya memasuki musim semi, ada ledakan tiba-tiba di Sun Spring berkobar. Aura mengerikan yang mengamuk setelah itu bahkan menyapu ke Wang Qiwer. Uap mulai naik dari tubuh Huo Yuhao. Ini adalah hasil ketika Ultimate Ice berselisih dengan Ultimate Fire. Saat ini, dia sepertinya mabuk, dan sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia menangkup sebagian mata air di tangannya dan membawanya ke wajahnya. Kabut mulai naik dari telapak tangannya. Meskipun dia memiliki Ultimate Ice untuk melindungi tubuhnya, dia tidak punya niat untuk melindungi dirinya sendiri. Lepuh mulai muncul di tangannya. Mereka seperti udang yang dimasak pada saat ini, merah menyala. Donger, cintaku padamu murni. Saya akan berhasil. Dia berlutut di samping mata air dan mengangkat kepala dan tangannya ketika semua tanaman memandangnya. Sebelum Wang Qiwer bisa meraihnya, dia menelan mata air. Embusan merah muncul dari kepalanya, dan lapisan kabut es tebal keluar dari tubuhnya. Tangan Wang Qiwer didorong oleh lapisan kabut ini. Huo Yuhao tidak berhenti. Wajahnya sudah benar-benar memerah, dan dia tampak seperti mabuk. Namun, dia masih berhasil fokus dan mengaktifkan teleportasi instan dari tulang jiwa kaki kirinya. Sebuah cahaya keemasan menyala, dan dia berteleportasi sepanjang jalan kembali ke batu hitam, tiba di depan rumput kerinduan-kerinduan. Matanya sudah memerah pada saat ini. Namun, ada senyum puas di wajahnya. Namun, ekspresi kepuasan ini tampak sedikit aneh di wajahnya yang merah. Namun, itu juga tampak agak sakral. Tidak, kamu akan mati. Teriak Wang Qiwer. Dia juga mengaktifkan teleportasi instannya, tapi dia tidak berteleportasi sejauh Huo Yuhao. Dia sudah terlambat. Dia menyaksikan Huo Yuhao menamparkan dadanya untuk kedua kalinya. Dia melihatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Darahnya mendarat di rumput kerinduan yang rindu. Pada saat ini, waktu seolah telah berhenti. Wang Qiwer jatuh ke tanah, dan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dilaluinya. Pada saat yang sama, dia juga merasa hatinya hancur. Huo Yuhao, Huo Yuhao. Wang Qiwer menangis sedih. Dia menangis sedih dengan mata terpejam. Namun, mata Huo Yuhao terbuka lebar. Dia menatap bunga putih dan darahnya sendiri. Esnya mencair. Ketika darahnya menyatu, darah itu mulai meresap ke dalam bunga. Lapisan cahaya murni dan suci bersinar dari bunga dan menelan Huo Yuhao. Itu bergetar sedikit, seolah-olah sedang berjuang. Darah kesedihan pada kelopak mulai memudar. Meskipun terlihat sangat halus, semua bunga di sekitar sumur Ichevireyin yang ditutup dan terkulai ketika terlepas dari batu hitam. Ini termasuk Delicate Silk Immortal, The Blaze Delicate Apricot, Star Anise Mysterious Ice Grass dan Wonderlove Chrysanthemum. Mereka seperti rakyat tunduk kepada raja mereka. Bunga putih kecil melayang pelan di depan Huo Yuhao dan menempel erat di pipinya. Seolah-olah telah menemukan kekasihnya, dan memancarkan cahaya giok. Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit konyol. Meskipun tangannya dipenuhi lepuh dan tampak seperti meleleh, dan meskipun darah keluar dari pori-pori tubuhnya sebelum berubah menjadi serpihan es, dia masih tersenyum puas. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, tenggorokannya tersiram air panas Sun Spring. Suaranya sangat serak, tetapi mungkin untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan dengan membaca bibirnya. Donger, saya telah berhasil. Bunga putih menempel erat di wajahnya dan tidak jatuh. Cahaya yang datang dari itu masih berkedip, seolah-olah itu menenangkan tubuhnya yang terluka. Tubuh Huo Yuhao sedikit bergetar, dan dia hampir jatuh. Dia dengan paksa memutar kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Ada ekspresi memohon di wajahnya. Wang Qiwer baru saja merangkak dari tanah. Pada saat ini, dia tidak berani menolaknya tidak peduli seberapa jauh dan sedihnya dia. Baiklah, aku janji, Wang Qiwer bergumam saat dia menangis. Bibir Huo Yuhao bergerak, darah segar mengalir dari tubuhnya. Tubuhnya perlahan-lahan runtuh ke tanah. Sebelum dia benar-benar pingsan, dia memaksakan kepalanya ke satu sisi sehingga rindu kerusakan hati tidak akan menyentuh tanah. Dia takut menghancurkan bunga halus itu. Tidak, dia takut menghancurkan harapan Wang Donger. Wang Qiwer berjalan menuju Huo Yuhao perlahan. Tubuhnya jatuh tak teratur ke tanah. Darah segar terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Hidupnya perlahan berkurang. Daging di tangannya sebagian besar sudah mencair, dan tulangnya hampir bisa dilihat. Hawa dingin yang intens melanda tubuhnya.
Itu akan membuatnya berantakan. Dia akan mati. Dia benar-benar akan mati. Hati Wang Qiwer bergetar. Dia berbalik tiba-tiba untuk melihat Immortal Sutra halus. Apa yang bisa menyelamatkannya? Apa yang bisa menyelamatkannya? Dia hampir berteriak histeris. Saat dia berbicara, dia mengangkat Huo Yuhao dan bergegas di depan Delicate Silk Immortal. Suara desilek halus abadi juga dipenuhi dengan kesedihan, dia terluka terlalu parah. Mata air yang dia telan telah membakar tenggorokannya, tenggorokan dan bahkan hatinya. Dia tidak mengaktifkan Ultimate Ice di tubuhnya untuk menahan mata air yang sangat panas. Karena ini, darah yang dia keluarkan terbakar. Itu benar-benar darah dari hatinya. Dia adalah manusia terbaik yang pernah saya lihat. Keras kepala terhadap cinta tidak kalah dengan Tang San dan Xiao Wu. Petik 2. Berhenti semburan omong kosong sekarang. Bisakah kamu menyelamatkannya? Jika dia mati, aku akan mengubur kalian semua di sini bersamanya. Wajah Wang Qiwer ternoda oleh air mata. Namun, kekuatan yang tak terlukiskan dilepaskan dari tubuhnya saat ini. Rambutnya yang biru pucat dengan cepat berubah menjadi kemasan dan terbang ke belakang. Mata biru langitnya juga berubah kemasan. Dia melepaskan aura yang tak terlukiskan dari tubuhnya. Cahaya emas dengan cepat menyebar dari tubuhnya, dan semua yang mengelilinginya berwarna emas. Tanaman mulai bergetar ketakutan yang mendalam. Berhenti, tolong hentikan dulu. The Delicate Silk Immortal bergidik saat dia berbicara. Wang Qiwer berkata dengan dingin, dia mati, aku mati, semua orang mati. Cahaya keemasan berhenti menyebar sejenak. Setiap kata dari mulutnya sangat ditentukan. Dia begitu bertekad bahwa itu menakutkan. The Delicate Silk Immortal sedikit terkejut ketika dia berkata, ya, kekasihnya sepertinya bukan kamu. Wang Qiwer berkata dengan dingin, apakah ini terkait dengan apa yang saya tanyakan? Tidak penting apakah dia mencintaiku. Namun, saya menyadari bahwa saya mencintainya. Karena dia bisa menyerahkan hidupnya untuknya, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya? Jika tidak, saya punya rencana. Namun, kalian semua akan mati jika saya menggunakan rencana ini. Dewa Sutra halus menghela nafas dan berkata, awalnya, tidak mungkin. Namun, mungkin ada kesempatan karena Anda sangat mencintainya. Kecuali Anda bisa, Shrek Academy, Danau Dewa Laut, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut. Pohon emas memancarkan aura kehidupan yang lembut. Namun, sepertinya ada sesuatu yang berbeda dalam aura kehidupan yang lembut ini. Wang Donger duduk dengan tenang di kamar Huo Yuhao. Jendela terbuka, dan dia bisa melihat vegetasi tebal di luar. Tapi sekarang, segala sesuatu tampak abu-abu di matanya. Dia telah duduk di sini selama sehari semalam. Dia tidak bergerak sepanjang waktu. Selama 10 hari terakhir, dia dan rekan-rekannya telah menyisir seluruh akademi dan kota Shrek. Mereka bahkan telah mencari suatu wilayah di Great Stardow Forest. Namun, tidak ada berita tentang dia. Mata Wang Donger sedikit bengkak. Dia telah menangis berkali-kali. Ketika dia menemukan bahwa dia telah menghilang dengan Wang Qiwer, dia telah dipenuhi dengan amarah selain dari hawa dingin yang mengerikan. Apakah dia mengkhianatiku? Tidak, Yuhao tidak akan melakukan itu. Dua pikiran ini muncul bergantian di benaknya. Niu Tian tidak mengira kantong yang diberikannya kepada Wang Donger juga akan menjadi ujian baginya. Tes itu menyiksanya. Kemarahan dan kedinginan awal mulai berubah seiring waktu berlalu. Kemarahannya meningkat. Dia tidak sabar untuk menemukannya dan mengambil kerahnya sebelum menginterogasinya mengapa dia pergi, dan mengapa dia pergi dengan Wang Qiwer. Apakah ini benar-benar karena aku tidak cukup baik, dan dia lebih mencintaimu daripada aku? Kemarahan bahkan menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya. Namun, apa yang terjadi setelah kemarahannya lenyap? Setelah kemarahannya lenyap, dia hanya ditakuti dengan ketakutan. Sebelum ini, dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan kehilangan Huo Yuhao. Namun, dia benar-benar kehilangannya kali ini. Dia telah menemukan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Tanpa dia, seluruh dunianya berubah abu-abu dan tak bernyawa. Setelah kemarahan mereda, itu diganti dengan rasa kerinduan yang tak terlukiskan. Pada titik ini, Wang Donger hanya memiliki satu pikiran di kepalanya. Selama Anda kembali, saya tidak akan menyelidiki lebih jauh. Saya percaya bahwa kamu mencintaiku. Yuhao, tolong kembali. Pada saat itu, dia mulai menangis. Dia sangat sedih sampai menangis sepanjang malam.
Ketika dia merangkak keesokan paginya, dia terus mencari dia. Baru kemarin dia merasa sedikit putus asa ketika dia kembali ke paviliun Dewa Laut. Pola pikirnya telah berubah sekali lagi. Yu Hao, kembalilah. Jika Anda kembali, saya tidak akan marah selama Anda baik-baik saja, hidup dan baik-baik saja, apapun pilihan Anda. Jika kamu masih mencintaiku, aku bersedia berbagi dengan dia. Yu Hao, kembali, tolong kembali. Aku sedang menunggumu. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Akibatnya, dia kembali ke kamarnya dan duduk di sana dengan tenang. Bei Bei dan yang lainnya datang. Bahkan Yan Shaoze dan Penatua Suan mengunjunginya. Namun, Wang Donger tidak mendengarkan kata-kata mereka. Dia sudah benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Hanya ada Huo Yuhao di sana. Hanya setelah Huo Yuhao menghilang, dia sepenuhnya mengerti betapa dia mencintainya. Dia takut Huo Yuhao akan seperti Tang Ya dan Ma Xiaotao, pergi tanpa kembali. Yu Hao, maukah kamu kembali? Apapun yang Anda inginkan, saya akan menjanjikannya. Apapun selama kamu kembali. Air mata mulai mengalir turun ke wajahnya sekali lagi. Wang Donger berdiri perlahan dan berjalan di depan tempat tidur Huo Yuhao. Dia diam-diam duduk sebelum berbaring di atasnya. Dia memeluk bantal dan mengendus sisa-sisa aroma di atasnya. Dia menangis terseduh-seduh. Jadi, mencintai seseorang sebenarnya sangat menyiksa dan tak terlupakan. Yu Hao, apakah kamu tahu itu? Di mana tepatnya Anda? Selama Anda dapat kembali dengan baik, saya bersedia untuk menukar hidup saya. Aku hanya ingin melihatmu dengan baik, bahkan jika kita tidak bisa bersama. Sinar matahari menyinari ruangan melalui jendela, memproyeksikan bayangan pohon bergerigi ke dalam ruangan. Udara segar di luar meresap ke dalam ruangan dan menyebar dengan lembut. Donger. Pada saat ini, suara cemas memanggil jauh Wang Donger tidak bergerak. Saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam ingatan Huo Yuhao. Pintu terbuka, sesosok keunguan menyerbu ke dalam ruangan dan menemukan Wang Donger setelah memindai ruangan untuk sesaat. Donger, cepat bangun. Yu Hao kembali, kata Yu Hao, seperti bel untuk Wang Donger. Dia langsung bangkit dari tempat tidur, dan matanya yang tanpa emosi menjadi bersemangat lagi. Dia menatap wanita yang sama-sama menggairahkan yang bergegas ke ruangan. Wanita yang bergegas masuk ke ruangan itu adalah anggota keempat dari 7 monster Shrek, Jiang Nanan. Jiang Nanan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Sesuatu sepertinya membuatnya marah. Sungguh, apakah dia benar-benar kembali? Suara Wang Donger sedikit bergetar, seperti sosok mungilnya. Jiang Nanan tidak tahan dengan penampilannya yang kuyu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Sister Nanan, apakah dia benar-benar kembali? Katakan padaku. Wang Donger meraih ke bahunya, dan kegelisahan di matanya melonjak dengan air mata yang mengalir turun tak terkendali. Jiang Nanan masih marah ketika dia memberitahu Wang Donger, ya, dia kembali. Namun, dia kembali dengan Wang Qiwer. Huo Yuhao, bajingan itu. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Anda memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia pergi dengan Wang Qiwer. Mereka baru saja kembali. Saya melihat mereka di luar akademi sebelum saya segera bergegas ke sini untuk memberi tahu Anda. Donger, apa yang kamu lakukan? Jangan pergi, bajingan itu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Wang Donger sudah bergegas keluar melalui jendela. Sayap Dewi Radiant Butterfly-nya mengepak terbuka dan membawanya ke arah gerbang Akademi Shrek. Jiang Nanan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, lebih peduli, lebih banyak masalah, lebih banyak perawatan, lebih banyak masalah. Untungnya, saya memberitahu Bei Bei dan yang lainnya. Huo Yuhao, kau bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Donger sangat berkorban untuk Anda, tetapi Anda memilih untuk bersama wanita lain. Huff. Saat dia berbicara, dia juga mempercepat langkahnya. Ini adalah paviliun Dewa Laut. Dia tidak berani melompat keluar dari jendela seperti Wang Donger. Dia mundur di sepanjang rute aslinya dan meninggalkan paviliun Dewa Laut dengan cepat, langsung menuju gerbang. Melangkah lurus dari gerbang Akademi Shrek akan membawa seseorang ke tepi Danau Dewa Laut. Melanjutkan menyusuri jalan setapak yang melengkung di sepanjang pantai akan mengarah ke halaman dalam. Ada juga patung di ujung setiap jalan ini. Pada saat ini, seorang wanita yang tampak tangguh dikelilingi di depan salah satu patung ini. Bei Bei, hei Kaitu,
Su Sanshi, dan Xiao Xiao semua tampak sedikit tidak ramah. Orang yang dikelilingi oleh mereka adalah Wang Qiwer, yang telah hilang selama 10 hari. Dia membawa seseorang di punggungnya, dan orang itu adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao terlihat sangat aneh. Dia tampak tertidur di punggungnya, dan jelas tidak mengenakan pakaiannya sendiri. Tangannya yang terkulai juga terbungkus. Ada senyum puas di wajahnya, dan bahkan ada bunga putih menempel erat di satu sisi wajahnya. Dia tampak sangat aneh. Membuat jalan, kata Wang Qiwer dingin. Bahkan Bei, yang biasanya sangat halus, tampak sedikit marah sekarang. Wang Qiwer, apa yang terjadi pada Yu Hao? Dia pergi denganmu. Wang Qiwer menjawab dengan dingin, itu benar, dia pergi bersamaku. Kalian berdua, bagaimana kalian berdua? Xiao Xiao berkata dengan benar. Wang Qiwer mengejek, mengapa kita tidak bisa? Kamu, Xiao Xiao sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia hendak bergegas, tetapi Heka itu menarik lengannya ke belakang. Mereka tahu bahwa kemampuan Wang Qiwer luar biasa. Xiao Xiao mungkin menderita jika dia menyerang seperti itu. Su Sanshi berkata dengan suara yang dalam, Wang Qiwer, berikan Huo Yuhao kepada kami. Apa yang terjadi padanya? Mengapa Anda membawanya kembali? Kemana kalian berdua pergi? Wang Qiwer tidak menjawab pertanyaannya. Di mana Wang Donger? Huo Yuhao kembali, tapi di mana dia? Apakah Anda mencoba untuk menegaskan otoritas Anda kepadanya? Xiao Xiao bertanya dengan marah. Ketika dia berbicara, 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Kuali hitam juga secara halus muncul. Dia siap menyerang sekarang. Wang Qiwer masih tak kenal takut. Matanya sangat terfokus, dan aura berbahaya keluar dari tubuhnya. Bei berkata dengan tidak ramah, Wang Qiwer, hilangnya Yu Hao pasti berhubungan dengan Anda, meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi. Jika Anda tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan kami karena tidak baik. Dia sedikit khawatir tentang kondisi Huo Yuhao. Dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidur di punggung Wang Qiwer? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Wang Qiwer bertindak seolah dia tidak mendengar ancamannya. Dia terus berkata dengan dingin, di mana Wang Donger? Bei mendengus dingin. Cincin jiwanya bangkit dari kakinya. Dia benar-benar marah sekarang. Mereka telah mencari Huo Yuhao selama 10 hari. Mereka telah melihat wajah pucat Wang Donger setiap hari. Bahkan dia tidak senang dengan Huo Yuhao, seorang junior yang selalu dia sukai. Melihat bahwa Bei telah melepaskan cincin jiwanya, Heka itu segera melompat mundur, dan meriam jiwa yang berat muncul di pundaknya. Su Sanshi mengambil langkah ke depan dan melepaskan Shield of the Xuanwu Turtle. Meskipun hanya 4 anggota dari Seven Monster Strike ada di sini, koordinasi mereka masih layak. Wang Qiwer berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya menatap mereka dengan dingin. Aku tidak akan bertarung dengan kalian semua. Itu hanya akan menyakitinya. Panggil Wang Donger dari sini. Su Sanshi mendengus marah. Dia mengambil langkah ke depan dan akan menyerang Wang Qiwer dengan perisainya. Pada titik ini, garis biru cerah turun dari langit ketika suara serak memanggil, Yu Hao, di mana Yu Hao? Wang Donger turun dari langit dan mendarat beberapa meter di depan Wang Qiwer. Setelah melihat Wang Donger, Wang Qiwer sedikit terkejut. Kulitnya terlihat sangat tidak sehat, dan sepertinya dia sudah sangat mati. Tubuhnya jauh lebih kurus, dan dia bahkan terlihat agak tidak berbentuk. Hanya 10 hari telah berlalu. Hidupnya tampaknya telah berkurang. Wang Donger tidak melihat Wang Qiwer. Dia terpaku pada tubuh Huo Yuhao, dan berseru dengan sedih, Yu Hao, apa yang terjadi padamu? Saat dia berbicara, dia bergegas menuju Wang Qiwer. Dia hanya meliriknya, tetapi sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Koneksi mereka sangat dekat karena mereka telah membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri bersama. Namun, Wang Donger jelas tidak bisa merasakan jiwa bela diri yang kuat di tubuhnya saat ini. Wang Qiwer mengangkat tangannya untuk memblokir Wang Donger. Wang Donger tertegun sejenak sebelum menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Qiwer melihat ekspresi sedih dan sakit hati di mata Wang Donger, sementara Wang Donger hanya melihat kesepian di mata Wang Qiwer. Saya akan menyerahkannya kepada Anda, tetapi Anda perlu mendengar apa yang ingin saya katakan pertama, kata Wang Qiwer. Wang Donger berkata dengan cemas, apa yang terjadi padanya? Bisakah Anda memberitahu saya setelah saya melihatnya? Wang Qiwer berkata dengan dingin, jangan khawatir, dia tidak akan mati.
Wang Donger menenangkan dirinya dan mengangguk. Dia menjawab, baiklah, katakan padaku. Tidak, Bei Bei muncul di samping Wang Donger dan memotongnya. Tubuh Wang Donger sangat lemah sekarang. Semua orang percaya bahwa Wang Qiwer tidak ada yang baik untuk dikatakan. Bagaimana jika Wang Donger diprovokasi? Bab 265, Dongeng yang tangguh Jiang Nanan juga bergegas ke belakang Wang Donger. Semua orang mengepungnya dan memperlakukannya seperti musuh. Wang Qiwer berkata dengan dingin, aku tidak akan menyerahkannya kecuali jika kamu membiarkan aku mengatakan bagianku. Saya ingin Anda semua tahu apa yang dia lakukan. Bei Bei melangkah maju dan akan bertindak, tetapi Wang Donger segera mengangkat lengannya dan menggelengkan kepalanya pada yang lain. Jangan seperti itu, biarkan dia bicara, saya bisa mengatasinya. Pandangan sedih di mata Wang Donger menjadi lebih intens. Namun, dia tidak berminat memilih Wang Qiwer. Huo Yuhao telah kembali, dia akhirnya kembali. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia pasti baik-baik saja karena Wang Qiwer mengklaim bahwa dia tidak akan mati. Itu baik-baik saja selama dia masih hidup. Itu masih lebih baik daripada Tang Ya dan Ma Xiao Tao, yang keduanya masih hilang. Dia sudah membuang semua hal lain dari pikirannya. Selama Huo Yuhao aman, dia bersedia menerima apapun yang dia miliki bersama Wang Qiwer. 10 hari menunggu telah mengajarkan satu hal padanya, bahwa dia bersedia melakukan apa saja sebagai ganti keselamatan Huo Yuhao. Donger, kamu terlalu baik, Bei Bei menghela nafas. Namun, dia tidak menentang keinginannya. Wang Donger mengungkapkan senyum sedih dan berkata, tidak apa-apa sejak dia kembali. Saya puas karena dia kembali dengan selamat. Wang Qiwer, katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Wang Qiwer memindai semua orang dengan dingin dan berkata, dari penampilanmu, kalian semua berpikir bahwa aku kawin lari dengannya. Kalian semua adalah teman baiknya. Apakah dia benar-benar seperti yang kalian bayangkan? Semua orang tercengang oleh kata-katanya. Iya nih, mereka telah memikirkan tentang apa yang terjadi antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer setelah mereka pergi bersama. Wang Donger juga terpana. Dia melihat tatapan marah di mata Wang Qiwer. Wang Qiwer berkata dengan dingin, saya merasa tidak enak untuknya. Dalam 10 hari terakhir, ia hampir mati 3 kali. Namun, dia terus menekan setiap saat. Saya mencoba untuk menghentikannya dari mengambil risiko, tetapi dia menolak dan terus melanjutkan dengan keras kepala. Apakah Anda benar-benar berpikir dia kawin lari dengan saya? Su Sanxi mengerutkan alisnya, kenapa kamu dibiarkan bersama? Dia bahkan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Wang Qiwer menjawab, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa karena dia cemas. Saya tidak tahu bagaimana dia mengetahui Wang Donger sakit. Mata Su Sanxi melebar. Kamu yang sakit. Wang Qiwer memfokuskan pandangannya, dan cahaya yang tajam melintas di dalam mereka. Namun, dia masih menahan amarahnya. Dia memberitahu saya bahwa Wang Donger sakit. Selain itu, dia bahkan mengatakan bahwa hidupnya dalam bahaya. Hari itu, dia meninggalkan Shrek Academy sendirian. Saya menangkapnya pergi dan mengejarnya, melihat dia sedang terburu-buru. Namun, siapa yang tahu bahwa saya akan akhirnya mengejar dia sejauh ribuan mil. Itu sebabnya saya hilang bersamanya. Aku tidak menyangka dia bisa sejauh ini untuk orang lain. Apakah Anda melihat bunga di wajahnya? Dia hampir mengorbankan hidupnya untuk membawanya kembali. Ini adalah rumput abadi yang disebut rumput kerinduan-kerinduan. Itu bisa menyembuhkan luka-lukanya. Wang Donger tertegun. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sakit atau terluka. Namun, Wang Qiwer terdengar sangat meyakinkan. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan karena Huo Yuhao berada dalam kondisi ini. Wang Qiwer mengangkat tangannya dan membuka kancing lengan Huo Yuhao. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tangannya. Tangan Huo Yuhao ditutupi perban. Perban tebal itu setengah ternoda dengan darah segar. Apakah kalian semua tahu bagaimana cedera ini terjadi? Untuk memetik kerinduan bunga yang patah hati, dia memaksakan dirinya untuk menelan mata air yang mengandung Ultimate Fire untuk melawan Ultimate Ice di tubuhnya. Ketika tangannya menangkup air itu, tangan mereka terbakar parah. Tenggorokannya dan bahkan organ-organ dalamnya sangat terbakar dari air. Dia berada di ambang kematian. Sosok Wang Donger sedikit bergetar. Muncul merah tidak sehat di wajahnya, dan air mata mengalir di pipinya. Pada saat itu, dia masih menggunakan matanya untuk memberitahuku untuk mengembalikan rumput kerinduan yang merusak ini untuk mengobati lukamu.
Kalau bukan karena fakta bahwa saya menggunakan ramuan untuk mempertahankan hidupnya, dia akan mati. Wang Qiwer menceritakan semua yang telah terjadi pada mereka berdua selama 10 hari terakhir. Setelah mendengar perhitungan peristiwa, ekspresi semua orang sangat berubah. Jiang Nanan dan Xiao Xiao bahkan menangis. Mereka tidak menyangka Huo Yuhao mengalami begitu banyak cobaan selama 10 hari terakhir. Dia bahkan sudah berada di ambang kematian beberapa kali sebelum akhirnya berhasil memetik rumput kerinduan yang mendambakan. Ketika mereka mendengar bahwa es tertinggi dalam tubuhnya telah mengamuk dan darah yang dia keluarkan telah membeku, meninggalkan dia tidak ada pilihan selain menelan air Sun Spring yang terik. Bei, mata He Keitu dan Su Sanxi juga mengalir. Cinta macam apa ini? Huo Yuhao menggunakan tindakannya untuk memberitahu mereka betapa dia mencintai Wang Donger. Wang Donger berhenti menangis ketika dia mendengar semakin banyak dari apa yang dikatakan Wang Qiwer. Tubuhnya gemetaran tanpa henti, bergetar tak terkendali. Yuhao, Yuhao, Yuhao. Pikirannya hanya dipenuhi dengan namanya sekarang. Yuhao, Yuhao, Yuhao saya. Bagi saya, Anda sebenarnya. Cedera apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa Anda tidak membiarkan saya menghadapi semua ini dengan Anda? Yuhao. Pada saat ini, Wang Donger patah hati. Wah, dia memuntahkan darah, dan beberapa tetes mendarat di rumput kerinduan-kerinduan di sisi wajah Huo Yuhao. The Yearning Heartbroken Grass sedikit bergetar dan menyerap beberapa tetes darah segar. Setelah ini, cahaya merah redup terpancar dari bunga. Cahaya merah membentuk dua cincin di udara, yang berputar di atas Huo Yuhao dan Wang Donger. Niat aneh juga dirilis oleh rindu keretakan hati. Tidak ada kata-kata, tapi 7 monster Shrek dan Wang Qiwer bisa mengerti apa artinya. Itu secara kasar berarti bersama melalui hidup dan mati. Kontrak cinta. Jika seseorang mati, keduanya akan mati bersama. Kehidupan para kekasih ini akan terhubung. Tidak akan ada pengabaian, dan cinta mereka akan berlanjut untuk selamanya. Wang Donger telah membentuk kontrak aneh dengan Huo Yuhao pada saat ini, dengan rumput kerinduan-kerinduan sebagai saksi. Wang Qiwer tertegun. Dia juga bisa merasakan maksud dari rindu kerinduan hati. Wajahnya menjadi lebih suram dan dia tampak sedikit bingung. Dia meletakkan Huo Yuhao dengan hati-hati, tepat di depan Wang Donger. Dia hanya memilikimu di dalam hatinya. Meskipun kami terlihat serupa, aku tidak pernah ada dalam hatinya. Ketika dia memetik rumput kerinduan yang rindu, aku tahu bahwa aku telah jatuh cinta pada pria ini. Saya sangat mencintai dia. Saya merasa sangat tersiksa bahwa saya selangkah terlambat. Tidak akan pernah ada wanita kedua di hatinya. Anda harus menjaga diri Anda untuknya. Anda harus merawatnya juga. Ramuan yang dia konsumsi akan membantunya pulih perlahan. Namun, saya tidak yakin apakah dia akan dapat pulih sepenuhnya. Wang Qiwer berhenti sejenak saat dia menyelesaikan kata-kata itu. Dia memperhatikan Wang Donger dan berkata, "Kamu menang." Di matanya, saya mungkin tidak pernah menjadi pesaing Anda, dan Anda mungkin tidak pernah memiliki pesaing sebelumnya. Cintai dia dengan benar. Petik 2. Wang Donger menerima Huo Yuhao dengan hati-hati. Dia memeluknya saat dia membungkuk ke Wang Qiwer. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika Anda membutuhkan bantuan saya suatu hari, saya akan melakukan apa saja untuk membantu Anda. Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan berjalan pergi. Hanya ketika 7 monster Shrek tidak bisa melihatnya, air matanya mulai mengalir di wajahnya. Dia mempercepat langkahnya, karena dia tidak ingin orang lain melihat kelemahannya. Namun, dia juga patah hati. Wang Donger memeluk Huo Yuhao dan merasakan gelombang lemah aura hidupnya. Dia menurunkan kepalanya perlahan dan menekankan bibirnya ke bibir kering Huo Yuhao. Bibirnya sangat dingin dan sedikit lembab. Yuhao, aku istrimu mulai sekarang. Tidak peduli apakah kamu sembuh atau tidak, aku akan selalu menjadi istrimu. Saya suka kontrak ini. Selama kamu masih hidup, aku akan menunggumu seumur hidupku. Jika kamu mati, aku akan pergi bersamamu. Di dunia lain, aku akan terus menunggumu. Selama-lamanya, Yuhao, aku mencintaimu. Suara Wang Donger sangat lembut, tetapi kelembutan suaranya yang membuat sisanya menjadi emosional. Bei, Su Sanxi, dan He Keitu tidak bisa mengendalikan air mata di mata mereka. Jiang Nanan melompat ke pelukan Su Sanxi. Xiao Xiao juga melakukan hal yang sama pada He Keitu. Mereka menangis. Wang Donger tidak menangis.
Hanya ada tatapan lembut di matanya yang besar dan indah. Dia dengan hati-hati menggendong Huo Yuhao dan berbalik perlahan saat dia melihat yang lainnya. Senior tertua, bisakah aku menyusahkanmu untuk menemukan makanan? Saya ingin makan makanan. Ketiga senior, tolong bantu saya mendapatkan guru jiwa tipe penyembuhan terbaik di akademi. Aku akan membawa Yuhao kembali dulu. Meskipun dia masih tampak sangat pucat, dan bibirnya masih ternoda darah, sorot matanya mengejutkan mereka. Dia tiba-tiba terlihat sangat tangguh dan tegas. Ya, Huo Yuhao terluka parah, dan tidak diketahui apakah ia akan pulih sepenuhnya. Baiklah, mari kita bekerja secara terpisah. Nanan, Xiao Xiao, ikuti Donger. Bei menghapus air matanya sendiri dan mulai memberikan instruksi. Wang Donger juga dalam kondisi yang buruk sekarang. Dengan Jiang Nanan dan Xiao Xiao mengikutinya, mereka setidaknya bisa membantunya. Wang Donger tidak menolak sarannya dan juga tidak bergegas. Dia hanya membawa Huo Yuhao dan perlahan berjalan ke pantai paviliun Dewa Laut. Jiang Nanan memahami niatnya dan dengan cepat memanggil sebuah feri. Mereka berjalan ke Pulau Sigat, sebelum menuju ke paviliun Dewa Laut. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Donger mulai sibuk. Dia mendapatkan selimut bersih untuk Huo Yuhao sebelum mengundang Jiang Nanan dan Xiao Xiao untuk meninggalkan ruangan. Dia sedikit gemetar saat dia melepas pakaian dan perban Huo Yuhao. Setelah itu, dia menggunakan air bersih untuk membasuh seluruh tubuhnya sebelum memberinya pakaian bersih. Dia juga membalut luka-lukanya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada rasa malunya sendiri. Akhirnya, Wang Donger mengambil rumput kerinduan yang merindukan dari wajah Huo Yuhao dan meletakkannya di samping bantalnya. Penatua Xuan, Yan Shaoze, Kai Meier dan beberapa penatua dari paviliun Dewa Laut dengan cepat menuju ke sana. Luka-luka Huo Yuhao mengejutkan mereka semua. Ketika mereka mendengar bahwa Huo Yuhao telah menerima luka-luka ini untuk Wang Donger, mereka merasa sedikit tidak berdaya. Demi cinta, dia rela melangkah sejauh itu. Di mana bajingan Huo Yuhao ini? Penatua Xuan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Wang Donger berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, Penatua Xuan. Penatua Xuan sangat marah ketika dia berjalan ke kamar. Dia dengan cepat datang ke samping tempat tidur dan menekankan tangannya ke mulut Huo Yuhao, merasakan kondisinya. Dia hanya mengangkat tangannya setelah beberapa saat. Dia dalam kondisi yang buruk. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan tidak bisa tidak mengutuk. Bajingan ini, mengapa dia tidak melaporkan sesuatu seperti ini ke akademi? Donger, siapa yang memberitahunya bahwa Anda terluka? Biarkan saya melihatnya. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekankannya ke bahu Wang Donger. Setelah merasakan sesaat, dia mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak ada cedera, tapi ada kekuatan aneh di tubuhmu. Itu tidak terlihat seperti kekuatan jiwa. Namun, kekuatanku anehnya tidak bisa menangkapnya. Jika kita berbicara tentang cedera internal, ini pasti itu. Penatua Zhuang, lihatlah dia. Ketika dia berbicara, Penatua Xuan menunjuk ke penatua lainnya. Penatua ini juga anggota paviliun Dewa Laut. Dia menumbuhkan jiwa bela diri tipe tanaman, dan terampil dalam penyembuhan. Penatua Zhuang datang ke samping tempat tidur dan juga menekankan tangannya ke mulut Huo Yuhao. Cincin jiwa mulai bangkit dari kakinya. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 5 hitam muncul. Dia adalah Douluo berjudul. Tanaman merambat hijau tampak bersemangat menyebar dari tubuhnya dan bergerak di sekitar Huo Yuhao. Segera, seluruh tubuhnya ditelan tanaman merambat. Aura kehidupan yang intens dirilis oleh tanaman merambat ketika cincin jiwa Penatua Zhuang menyala. Tanaman merambat juga bersinar dengan berbagai warna cahaya. Setelah beberapa saat, Penatua Zhuang menarik tanaman merambat. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memang dalam kondisi yang buruk. Luka-lukanya sangat serius. Yang paling penting, ada panas terik di tubuhnya yang bukan miliknya. Ini bentrok dengan Ultimate Ice-nya. Terlepas dari kekuatan jiwa es Ultimate-nya sendiri, ada juga energi asal dalam tubuhnya. Semuanya sangat berantakan. Dalam situasi seperti itu, Ultimate Ice tidak dapat mengeluarkan panas atau menetralisirnya. Selanjutnya, organ internalnya juga terbakar parah. Jujur saja, dia seharusnya mati karena cedera serius. Namun, ada kekuatan di tubuhnya yang menopang hidupnya. Dia pasti makan ramuan yang membantunya memulihkan diri. Hanya saja kecepatan penyembuhannya sangat lambat karena bentrokan antara es dan api di tubuhnya.
Penatua Xuan berkata, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu mengobatinya? Penatua Zhuang menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Perawatan saya terutama dilakukan dengan menuangkan kekuatan hidup. Tetapi kekuatan hidupnya sendiri tidak lemah, jadi tidak perlu untuk itu. Selain itu, kita tidak bisa begitu saja mengobati luka-lukanya dengan sembrono. Jika terlalu banyak kekuatan jiwa dicurahkan, kekuatan yang tidak stabil di tubuhnya mungkin dilepaskan, dan hidupnya mungkin dalam bahaya. Baginya, perawatan terbaik adalah istirahat. Dia akan bangun ketika ramuan menyembuhkan luka-luka di tubuhnya, dan dia juga akan dapat mengontrol sirkulasi kekuatan jiwanya ketika dia bangun. Luka-lukanya juga perlahan-lahan akan pulih. Itu sama untuk tangannya, lebih baik dia pulih sendiri. Penatua Xuan bertanya, apakah dia dapat membuat pemulihan penuh? Penatua Zhuang menjawab, saya tidak tahu. Terlalu berantakan, bagaimana tubuhnya bisa mengumpulkan begitu banyak energi asal? Meskipun ini hal yang baik, kita tidak dapat memiliki terlalu banyak. Tidak hanya dia terluka parah, dia tampaknya telah mengambil terlalu banyak tonik. Apakah dia bisa atau tidak membuat pemulihan penuh akan tergantung padanya, tapi aku yakin hidupnya tidak dalam bahaya lagi. Penatua Xuan menghela nafas dan berkomentar, bajingan ini benar-benar mengkhawatirkan. Penatua Zhuang, saya harus merepotkan Anda selama beberapa hari ke depan. Penatua Zhuang mengangguk dan berkata, jangan khawatir, dia adalah pilar masa depan akademi kita. Saya akan membantunya pulih tidak peduli apa. Saya akan memeriksanya 2 kali sehari dari sekarang. Ketika kondisi tubuhnya berubah, saya akan menyesuaikan perawatan saya. Petik 2. Penatua Xuan menghela napas dan mengangguk, itu akan luar biasa. Bei dan yang lainnya bergegas mendekat pada saat ini. Bei bahkan membawa beberapa makanan untuk Wang Donger, semangkuk sup ayam. Itu bergizi dan mudah dicerna. Sebagai senior tertua, Bei selalu sangat teliti. Wang Donger tidak berdiri pada upacara. Meskipun Huo Yuhao terluka parah sekarang, dia dalam suasana hati yang baik. Hanya saja hatinya juga sakit pada saat yang sama. Apapun itu, Huo Yuhao akhirnya lebih baik. Setidaknya dia masih hidup. Dia melakukan segalanya untuknya, yang telah membuatnya dalam keadaan ini. Saat Wang Donger memikirkan semua ini, air matanya dipenuhi dengan kebahagiaan meskipun hatinya masih sakit pada kesulitannya. Tangguh, dia harus tegar. Meskipun dia kesakitan, dia tidak terus menangis. Dia minum sup ayam untuk mengisi energinya sendiri. Namun, matanya tidak pernah meninggalkan Huo Yuhao. Penatua Xuan pergi bersama para penatua. Jiang Nanan dan Xiao Xiao ingin tetap tinggal untuk membantu Wang Donger merawat Huo Yuhao, tetapi Wang Donger menolak tawaran mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. Bei merasa lega setelah menyaksikannya mengonsumsi semangkuk sup ayam dan sepiring sayuran hijau. Lagi pula, mereka semua adalah penguasa jiwa, dan Wang Donger bahkan seorang kaisar jiwa. Meskipun dia tidak merawat dirinya sendiri selama beberapa hari terakhir, dia akan pulih dengan cepat selama dia mau makan dan memperhatikan tubuhnya. Setelah makan, kulit Wang Donger membaik. Dia menyeret kursi ke samping tempat tidur dan duduk bersila di atasnya, memasuki meditasi yang dalam. Jika dia ingin merawat Huo Yuhao dan membantunya pulih, dia harus memastikan dia baik-baik saja terlebih dahulu. Wang Donger juga salah satu master jiwa muda terbaik di Akademi Shrek sekarang. Jika dia tetap tenang dan tenang, kemampuannya tidak kalah dengan Huo Yuhao. Selama 10 hari terakhir, cobaan internal dan kesehatannya yang buruk telah membuatnya menjadi jauh lebih lemah. Setelah memuntahkan darah sebelumnya, dia sangat lemah sekarang. Setelah makan, dia juga harus memulihkan diri. Namun, itu tidak selalu terjadi bahwa ia bisa memasuki keadaan meditasi yang dalam sesuka hati. Setelah 10 menit, dia membuka kembali matanya. Mereka dipenuhi dengan kelembutan dan sakit hati. Dia tidak bisa menenangkan dirinya cukup untuk memasuki meditasi yang mendalam. Begitu dia menutup matanya, dia memikirkan Huo Yuhao. Telinganya juga bergema dengan kata-kata Wang Qiwer. Ketika dia ingat bagaimana Huo Yuhao meminum air mendidih untuknya, air mata mengalir di matanya. Yuhao, kamu benar-benar konyol. Kamu benar-benar konyol. Dia tidak bisa mentolerir kerinduannya padanya. Dia melepas pakaian luarnya dan pergi ke tempat tidur. Dia dengan hati-hati menghindari tangan Huo Yuhao yang terluka dan berbaring di sampingnya. Dia merasakan auranya dan menutup matanya. Itu sangat aneh, tetapi dia merasa jauh lebih tenang saat dia meletakkan tubuhnya di hadapannya.
Itu adalah perasaan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Detak jantung Huo Yuhao sedikit lemah. Seseorang harus mendengarkan dengan cermat untuk mengatakan bahwa itu berdetak. Air mata Wang Donger mulai mengering. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia tertidur begitu saja. Segera, napasnya tenang. Dia tidak melihat rumput hati kerinduan memancarkan cahaya merah redup. Cahaya merah lembut menyelimuti tubuh mereka, dan aromanya melayang pergi dan memasuki tubuh mereka saat mereka menghirupnya. Tanda pisah. Orang lain menangis pelan ketika Wang Donger tertidur di pelukan Huo Yuhao. Wang Qiwer berdiri di depan kamarnya dan menatap langit di luar, yang mulai gelap. Air matanya mulai jatuh lagi. Sungguh menyiksa seseorang, terutama ketika kamu tahu kamu tidak bisa bersama orang itu. Huo Yuhao, akankah kamu mencintaiku seperti kamu mencintainya jika aku bertemu denganmu lebih dulu? Kenapa aku tidak bertemu denganmu sebelumnya? Surga, kenapa kau harus mempermainkanku? Bukankah Wang Donger pria? Pagi. Ketika Wang Donger membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah tidur dari malam hari sebelumnya hingga pagi hari ini. Dia tidak tidur dengan begitu manis dalam waktu yang sangat lama. Meskipun dia masih merasa sedikit lelah, dia merasa sangat segar. Dia melihat pria di sampingnya dari dekat. Dia masih tertidur lelap, dan sepertinya dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Detak jantungnya masih sangat tenang. Wang Donger dengan cermat memeriksa kondisinya. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia mematuk pipinya dan bangkit. Setelah mandi, dia mulai membantu Huo Yuhao membersihkan. Dia memandikannya sebelum dengan lembut memijat otot-ototnya. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi pakaian bersih. Huo Yuhao tidak bisa makan apapun. Sebelum Penatua Xuan pergi kemarin, dia telah meninggalkan sebotol pil. Dia telah meminta Wang Donger untuk memberi makan Huo Yuhao. Pil ini telah dibuat menggunakan lebih dari 10 jenis bahan berharga, dan akan cukup untuk mengisi kembali tubuhnya. Setelah Wang Donger mengambil botol pil, dia memasukkan salah satu pil ke dalam mulutnya sebelum menciumnya, dan memindahkan cairan obat ke mulutnya dengan lidahnya. Wajahnya merah. Untuk seorang wanita muda yang tidak berpengalaman seperti dia, ini terlalu memalukan. Namun, ada tatapan tegas di matanya. Saat dia memikirkan bagaimana Huo Yuhao siap menyerahkan hidupnya untuknya, dia mengesampingkan rasa malunya. Saya calon istrinya, apa yang harus dihindari? Setelah menyelesaikan ini, Wang Donger keluar untuk makan. Setelah makan, dia kembali ke sisi Huo Yuhao dan memasuki meditasi mendalam. Dia akhirnya berhasil memasuki meditasi mendalam kali ini. Dia mengganti pakaian Huo Yuhao 2 kali sehari, memberinya obat dan memijatnya 3 kali sehari. Dia juga mencuci tubuhnya 2 kali sehari. Ketika malam tiba, dia berhenti bermeditasi dan hanya tidur di sampingnya. Penatua Zhuang datang untuk memeriksa Huo Yuhao 2 kali sehari, seperti yang dijanjikan. Kondisi fisik Huo Yuhao tampaknya pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Efek obat yang mempertahankan hidupnya sangat kuat, dan itu berlangsung lama, memungkinkan luka internalnya sembuh dengan cepat. Penatua Zhuang memberitahu Wang Donger untuk berbicara lebih banyak dengan Huo Yuhao agar dia bangun lebih cepat. Begitu dia bangun, dia bisa mengendalikan sebagian kekuatan jiwanya, dan tubuhnya akan sembuh lebih cepat lagi. Malam tiba, dan Wang Donger terus berbaring di samping Huo Yuhao. Dia membelai wajahnya dan bergumam ke matanya, "Yuhao, aku Donger. Saya telah melihat ramuan obat yang Anda bawa kembali. Di mana Anda mengetahui tentang cedera saya? Apakah saya benar-benar mengalami cedera internal? Aku bahkan tidak tahu. Yuhao, aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar ingin mendengar suaramu. Anda akan menjadi lebih baik. Tidak peduli apa, aku akan berada di sisimu untuk menjaga dan menunggumu. Maukah kamu bangun? Anda sudah tidur terlalu lama. Selama kamu bangun, aku akan menjanjikan apapun padamu. Bahkan jika Anda ingin berhubungan intim dengan saya tidak akan keberatan. Aku akan membiarkanmu memelukku untuk tidur setiap malam, oke? Bukankah itu yang selalu Anda harapkan? Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menemani Anda seperti itu untuk tidur. Saya sudah menjadi istrimu. Ini adalah tanggung jawab saya. Sebenarnya, tahukah Anda bahwa saya sangat bersedia tidur dengan Anda? Saya merasa sangat aman ketika saya tidur dengan Anda. Saya merasa sangat nyaman. Yuhao, bangun. Aku sungguh merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Saat dia selesai berbicara,
Wang Donger sudah sedikit terisak. Dia membuka mulut Huo Yuhao dan melihat tenggorokannya. Itu benar-benar merah padam, seolah-olah dagingnya menggeliat dan tumbuh. Ramuan obat yang diberikan Wang Qiwer memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat pada luka-lukanya. Penatua Zhuang juga berkomentar bahwa itu adalah mukjizat ketika dia melihatnya. Mungkin kekuatan ramuan ajaib bisa mengembalikan suara Huo Yuhao. Ketika Wang Donger melihat tenggorokan Huo Yuhao, dia mulai meratap. Dia pasti sangat kesakitan. Dia sangat cinta sehingga dia menelan air mendidih sehingga dia bisa memuntahkan darah yang tidak beku. Bahkan Wang Donger tidak tahu kapan dia tertidur. Ketika dia tidur, noda air matanya masih ada di wajahnya. Hari-hari perlahan berlalu. Wang Donger merawat Huo Yuhao dengan baik. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Huo Yuhao masih tidur. Luka-luka Huo Yuhao sudah sembuh setelah 10 hari. Bahkan tangan dan pita suaranya yang terbakar telah dipulihkan. Detak jantungnya juga menjadi lebih kuat. Semuanya berjalan dengan baik. Turnamen sudah dekat, tapi Huo Yuhao belum bangun. Wang Donger semakin jarang menangis akhir-akhir ini. Dia menjadi lebih tenang saat tubuh Huo Yuhao perlahan pulih. Dia puas menunggunya setiap hari. Dia akan berbicara dengannya setidaknya selama 1 jam setiap hari dan dengan lembut memanggil namanya untuk membangunkannya. Sekarang hanya 1 bulan ke turnamen. Sisa dari 7 monster Shrek meningkatkan persiapan dan budidaya mereka. Tanpa Huo Yuhao sebagai master jiwa tipe kontrol utama mereka, itu akan menjadi tugas yang sulit untuk menjadi juara di turnamen ini. Dimasukkannya sekte mengubah segalanya. Mereka akan bertemu lawan yang jauh lebih kuat. Wang Qiwer juga datang mengunjungi Huo Yuhao beberapa kali. Wang Donger tidak menghentikannya untuk melakukannya. Sebaliknya, dia menjamu dengan sangat bersemangat. Setiap kali Wang Qiwer datang, dia tidak berbicara. Dia hanya berdiri di samping tempat tidur dan memandang Huo Yuhao sebentar sebelum pergi diam-diam. Wang Donger bisa melihat kesedihan di matanya. Namun, beberapa hal tidak dapat dibagikan. Dia mengasihani Wang Qiwer, tetapi hanya ada satu Huo Yuhao. Dia adalah suaminya. 5 hari lagi berlalu. Huo Yuhao telah kembali selama setengah bulan, dan lukanya sudah sembuh. Hanya 2 gelombang kekuatan jiwa yang masih saling bertentangan di tubuhnya. Wang Donger tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantunya pulih. Dia khawatir itu mungkin kontra-efektif. Dia lebih suka dia pulih perlahan daripada mengambil risiko. Huo Yuhao menjadi sedikit lebih gemuk setelah berbaring selama 15 hari terakhir. Efek obatnya cukup bagus. Wang Donger memberinya obatnya melalui mulutnya setiap hari sebelum memberinya air. Tubuh Huo Yuhao tetap dalam kondisi baik di bawah perawatannya. Tanda pisah. Malam. Sudah waktunya bagi dia untuk berbicara dengannya lagi. Yuhao, tahukah kamu, saya makan 2 roti malam ini. Sangat banyak, bukan? Saya takut bahwa saya akan menjadi gemuk. Wang Donger menundukkan kepalanya saat dia berbicara dan menatap pinggang rampingnya. Makanan kantin hari ini sangat lezat. Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri. Untukmu, aku tidak akan membahayakan tubuhku lagi. Ketika Anda bangun, saya akan membiarkan Anda melihat Donger yang sehat. Apakah Anda akan sangat bahagia karena ini? Aku akan membiarkanmu melihat Donger yang lebih cantik. Wang Donger terus berbicara dengan senyum di wajahnya. Tahukah Anda? Terkadang saya tidak terburu-buru agar Anda bangun. Beberapa hari terakhir bermanfaat bagi saya. Aku suka menunggumu. Anda adalah orang yang merawat saya selama ini. Anda juga yang membersihkan kamar asrama kami. Giliranku sekarang. Saya tahu Anda telah banyak berkorban untuk saya selama beberapa tahun ini. Namun, Anda tidak tahu saya adalah seorang gadis saat itu. Kamu benar-benar bodoh. Kami hidup bersama untuk waktu yang lama, tetapi Anda tidak menyadarinya. Kalau dipikir-pikir, aku masih ingin mengejekmu untuk itu. Oh benar, senior tertua dan sisanya telah berkultivasi tanpa lelah. Namun, semuanya sangat terpengaruh karena Anda tidak ada. Selain itu, saya tidak bisa bersaing karena Anda berada di negara ini. Saya mengatakan kepada senior tertua bahwa saya akan tinggal di belakang dengan Anda, dan dia menyetujui permintaan saya. Kita semua mewakili Sekte Tang kali ini. Senior tertua mengatakan bahwa Nana dapat menjadi pengganti pertama kami. Dia cukup bagus. Kami juga dapat membuat nomor kami dengan meminta orang lain dari sekte tersebut. Akan lebih bagus jika kamu bisa bangun. Meskipun Anda tidak dapat bersaing, semua orang akan tetap bersemangat dengan dukungan Anda. Oh, benar.
Saya belum memberi Anda obat Anda. Saya akan berbicara dengan Anda setelah memberi makan Anda. Wang Donger mengambil botol dan menaruh pil ke mulutnya. Seperti biasa, dia memberinya makan melalui mulutnya. Dia sudah terbiasa setelah setengah bulan. Dia menggunakan ujung lidahnya untuk memaksa gigi Huo Yuhao terbuka sebelum menekan lidahnya. Lebih mudah seperti itu. Semuanya berjalan sangat lancar seperti biasa. Namun, dia merasakan sedikit sentuhan pada lidahnya ketika dia mencoba menariknya kembali. Dia tertegun sejenak. Setelah ini, dia mengerti apa yang sedang terjadi dan dengan cepat memeluk Huo Yuhao. Dia terus menjangkau lidahnya dan menyentuh ujung lidahnya lagi. Wang Donger sedikit gemetar karena gelisah. Apakah dia akan bangun? Namun, lidahnya sudah berhenti bergerak. Wang Donger tidak mendapatkan reaksi apapun meskipun dia menggunakan lidahnya untuk menyentuh ujung lidahnya lagi. Apakah itu perasaan yang salah? Wang Donger tidak yakin. Ketika dia menarik lidahnya, dia tampak sedikit kecewa. Dia berbalik dan dengan lembut mengusap air mata yang mengalir dari matanya. Yuhao, kapan kamu akan bangun? Pada titik ini, suara yang lemah dan serak terdengar di belakangnya. Sekali lagi, ciuman. Tubuh Wang Donger menegang. Detik berikutnya, dia berbalik dan melihat sepasang mata yang tumpul. Namun, mata itu menatapnya dengan lembut. Bab 266, bangun dengan nyaman. Yu Yuhao, kamu akhirnya bangun. Wang Donger tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya lagi. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali untuk tidak menangis ketika Yuhao bangun, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang karena dia benar-benar bangun. Dia melompat ke Huo Yuhao dan mulai meratap. Dia khawatir dan patah hati pada saat yang sama. Pada saat ini, air matanya mengalir tak terkendali. Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi. Dia masih sangat lelah. Luka-lukanya terlalu serius. Meskipun luka luarnya telah pulih, energi asal mula yang saling bertentangan dan kekuatan jiwa di tubuhnya, serta air Sun Spring yang menyala-nyala, sangat memengaruhi kondisinya. Wang Donger menangis selama 15 menit, dan air matanya membasahi bagian depan kemeja Huo Yuhao. Dia hanya berhenti setelah itu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao lagi, dia menemukan bahwa dia sudah menutup matanya, dan dia panik. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan memanggil, Yuhao, Yuhao, kamu baik-baik saja. Huo Yuhao berjuang untuk membuka matanya dan memaksakan sedikit senyum untuknya. Saya baik-baik saja, kamu harus tetap setia pada kata-katamu. Setelah beberapa menit istirahat, dia merasa sedikit lebih baik. Wang Donger tertegun sejenak. Maksud kamu apa? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia melakukan apa saja selama aku bangun. Anda bahkan berjanji untuk tidur dengan saya. Akan seperti itu selamanya. Anda harus menepati janji Anda. Wang Donger tertawa dan berkata, kamu dalam kondisi ini, tapi kamu masih ingat hal-hal ini. Huo Yuhao juga tertawa. Itu menyangkut kebahagiaan saya. Aku akan tidur sebentar lagi. Ketika dia berbicara, dia menutup matanya lagi. Wang Donger dengan cepat berbaring di sampingnya. Dia membelai dadanya dengan ringan, dan menggunakan kekuatan jiwanya yang ringan untuk menyerap air mata dari kemejanya. Ketika Huo Yuhao membuka matanya lagi, itu sudah pagi berikutnya. Dia juga jauh lebih baik sekarang. Wang Donger menunggunya seperti biasa. Ketika dia mencuci tubuhnya, dia mulai merasa malu lagi. Lagi pula, itu masalah yang berbeda ketika dia bangun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Dia menggosok tubuhnya dengan lembut. Apakah suhunya baik-baik saja? Tanya Wang Donger. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini bagus. Baik, Donger, iya nih. Apakah kamu sangat menyukai pantatku? Anda sudah membersihkannya 6 kali. Apa? Wajah Wang Donger memerah, dan dia cepat-cepat menyingkirkan handuk sebelum menutupinya dengan selimut. Donger, melihat malu Wang Donger, Huo Yuhao tidak bisa tidak memanggilnya. Ya, Wang Donger menunduk, dan wajahnya berubah lebih merah. Huo Yuhao berkata, saya ingin minum obat. Saya sedikit lapar. Oke, Wang Donger bergegas untuk mendapatkan botol obat. Dia menaruh pil ke mulutnya. Namun, dia melihat mata Huo Yuhao yang terbakar ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Huo Yuhao tersenyum ketika dia memandangnya. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang nyaman. Ketika dia melihat bahwa Wang Donger seperti seorang wanita muda yang membersihkan kamar dan menunggunya, dia tersentuh. Ini adalah kehidupan yang sempurna di hatinya.
keluarga dan istri yang mencintainya. Dia bahkan mungkin memiliki beberapa anak di masa depan. Sedangkan untuk istrinya, satu sudah cukup. Dia tidak bisa seperti Duke Harimau Putih. Jika bukan karena White Tiger Duke, ibunya tidak akan menderita. Jika Anda masih tidak memberi saya makan, Anda akan menelan semuanya. Huo Yuhao merasa geli saat melihat Wang Donger. Wang Donger menutup matanya, dan wajahnya memerah. Dia menggerakkan bibirnya ke mulut Huo Yuhao dan memindahkan cairan obat. Namun, ujung lidahnya sensitif. Ketika dia menyentuh lidah Huo Yuhao, dia jelas berusaha menghindarinya. Huo Yuhao mengisap dengan mulutnya, dan lidahnya melingkari Wang Donger. Mata Wang Donger melebar. Ho ho, Huo Yuhao tidak berhenti mengisap. Dia mengisap dengan lembut. Wang Donger bergegas menutup matanya lagi. Dia tidak berani berjuang, karena dia takut menyakitinya. Mereka hanya berhenti berciuman setelah napas mereka menjadi sedikit cepat. Ketika Wang Donger duduk tegak, hidungnya sudah terengah-engah. Dia memandang Huo Yuhao dengan malu-malu. Kamu sangat nakal, lidahmu bisa bergerak. Ini berarti Anda dapat menelan obat sendiri. Anda bisa mengkonsumsinya sendiri lain kali. Huo Yuhao terkekeh, itu tidak benar. Anda setuju untuk memberi saya makan seperti ini. Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Wang Donger mendengus. Aku akan membantumu membersihkan tubuhmu. Setelah membantu Huo Yuhao mengganti pakaiannya, Wang Donger membantu memijat ototnya. Saat dia mengusap ototnya, Wang Donger bertanya, Yuhao, di mana Anda mengetahui tentang cedera internal saya? Huo Yuhao sedikit kesal. Kiwer adalah omong kosong besar. Dia seharusnya tidak memberitahumu. Donger, saya akan mengikuti Anda kembali ke Clear Sky Sect ketika cedera saya sembuh. Saya tidak tahu apakah rumput kerinduan hati dapat mengatasi cedera Anda. Lebih baik membiarkan Paman Niutian dan Titan menjaganya. Wang Donger ragu ketika dia memandang Huo Yuhao. Apa yang terjadi? Siapa yang memberitahu Anda tentang cedera internal saya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan tanya aku. Saya sudah memetik rumput kerinduan-kerinduan. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Baik, Wang Donger bingung. Air matanya akan mengalir lagi ketika dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao panik. Donger, jangan menangis. Jangan khawatir, aku akan sembuh. Aku harus sembuh untukmu. Faktanya, saya tidak terluka serius kali ini, kan? Pikirannya tidak terlalu jernih, karena dia baru saja bangun. Dia harus memperhatikan kata-katanya bahkan jika dia ingin membuat kebohongan. Wang Donger menggigit bibir bawahnya. Berhenti berbicara. Saya tahu segalanya. Wang Kiwer memberitahu saya segalanya. Bahkan, saya tahu bahkan jika Anda tidak memberi tahu saya. Apakah itu kantongnya? Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara. Bibir Wang Donger sedikit berputar, dan dia mengepalkan tinjunya. Paman tertua, paman kedua, kalian berdua. Huo Yuhao merasakan sesuatu yang salah dengan atmosfernya, dan buru-buru berkata, Donger, jangan salah. Keduanya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Tidak ada yang bisa memetik rumput kerinduan-kerinduan. Hanya aku yang bisa melakukannya. Itu benar bahwa saya pergi. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Petik 2. Baiklah. Wang Donger santai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum dan berkata, mereka adalah paman saya. Mengapa saya menyalahkan mereka? Baiklah, Anda harus berbicara lebih sedikit karena Anda baru saja bangun. Silakan dan istirahat. Saya masih belum memberitahu semua orang bahwa Anda sudah bangun. Huo Yuhao berkata, oh, maka Anda harus pergi dan memberitahu senior tertua. Mereka sibuk dengan kultivasi mereka, jadi jangan minta mereka datang. Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya baru saja bangun. Biarkan saya pulih dulu. Baik, itu juga niat saya. Lebih baik tidak membiarkan orang lain mengganggu Anda. Berbaringlah dulu. Saya akan pergi dan mencuci pakaian Anda. Baik. Sudah berat bagimu, Donger. Wang Donger menggelengkan kepalanya, itu yang harus saya lakukan. Tutup matamu dan istirahatlah. Saat dia berbicara, dia mengambil baskom berisi pakaian kotor Huo Yuhao dan pergi ke kamar mandi. Dia menutup pintu kamar mandi dan tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa sakitnya. Paman tertua, paman kedua, mengapa kalian berdua melakukan hal seperti itu pada Yuhao? Bukankah tes di Clear Sky Peak sudah cukup? Wang Donger cerdas. Meskipun Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa,
dia bisa menebak itu karena kantongnya. Bahkan jika Huo Yuhao perlu memetik rumput kerinduan-kerinduan, pamannya seharusnya mengikutinya, mengingat kultivasi mereka. Setelah mendengar menceritakan peristiwa Wang Qiwer, dia tahu bahwa setting Sun Forest sangat berbahaya. Bahkan sebelum melihat rindu keretakan hati, Huo Yuhao sudah bertemu dengan bahaya beberapa kali. Huo Yuhao tidak bodoh. Wang Donger tahu bahwa dia akan tahu bahwa itu adalah ujian. Namun, tes ini terlalu sulit. Apa yang akan dia lakukan jika Huo Yuhao tidak berhasil hidup-hidup? Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap dirinya di cermin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi nyonya muda dari Clear Sky Sect. Saya istri Huo Yuhao. Saya akan membayar Huo Yuhao untuk semua yang telah dia lakukan untuk saya dengan hidup saya. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi wajahnya mulai tenang. Namun, dia masih terlihat sedikit kedinginan. Paman tertua, paman kedua, aku akan berurusan dengan kalian berdua ketika aku kembali. Dua lelaki jantan yang minum-minum bergidik pada saat yang sama. Mereka bahkan hampir menumpahkan anggur mereka. Huo Yuhao merasa sangat tenang sekarang. Meskipun tubuhnya sangat lemah, dia sangat bahagia sekarang. Dia juga merasa sangat tenang. Dia sangat puas masih hidup dan bisa melihat Wang Donger lagi. Dia juga puas untuk melewatinya rindu kerinduan hati. Setidaknya dia masih hidup. Saya akan sembuh. Huo Yuhao menutup matanya, dan sesosok muncul perlahan di benaknya. Itu adalah seseorang yang memotong sosok sedih. Qiwer, bagaimana dia menyelamatkan saya? Saya jelas merasa bahwa saya akan mati saat itu. Keraguan dan sosoknya yang menggerahkan membuatnya membuka matanya. Dia menghela nafas. Huo Yuhao tahu bahwa ia berutang budi pada Wang Qiwer lagi. Tanpa dia tidak mungkin selamat. Hanya saja dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyelamatkannya. Dia menyelamatkan hidupnya, dan itu bukan pertama kalinya. Qiwer, bagaimana aku bisa membalas budi ini? Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan merasakan sakit yang luar biasa datang dari dadanya. Untuk mencegah Wang Donger khawatir, dia berhenti berteriak. Dia merilekskan tubuhnya, dan rasa sakitnya perlahan berkurang. Huo Yuhao fokus dan memeriksa tubuhnya sendiri. Ketika dia melakukannya, dia tertegun. Dia tidak bisa menahan tawa. Apakah ini benar-benar tubuh saya? Tubuhnya bahkan tidak dalam kondisi yang buruk. Itu berantakan. Lorong-lorongnya berantakan. Mereka seperti wall yang telah membentuk simpul lagi setelah dibentangkan. Tip tidak dapat ditemukan sama sekali. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan air Sun Spring yang menyala-nyala. Tenggorokannya dan bahkan organ-organ dalamnya hangus. Dengan bantuan kekuatan aneh, organ-organnya yang terbakar telah pulih. Namun, proses pemulihan menjadi sangat berantakan karena dia tidak membimbingnya. Organ-organnya saling menempel, dan lorong-lorongnya berantakan. Berbagai energi juga hadir dalam lorong-lorong ini. Ada panas dari air Sun Spring yang menyala-nyala, kekuatan jiwanya sendiri dan energi asal yang dibawa permaisuri salju. Itu berantakan. Di permukaan, dia tampak baik-baik saja. Namun, dia hanya mencegah kematian. Kekuatan mistis telah melindungi organ-organ pentingnya sehingga berbagai energi di dalam dirinya tidak akan bertentangan. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali. Ini mengerikan. Meskipun kondisi pikiran Huo Yuhao masih stabil, dia hanya bisa tertawa pahit pada dirinya sendiri sekarang. Justru karena kondisinya sangat berantakan sehingga Penatua Zhuang tidak berani mengobatinya. Dengan kondisinya saat ini, berbagai bentuk energi, kekuatan mistis yang melindunginya dan aura kehidupan yang membawa emas kehidupannya mencapai keseimbangan yang halus. Ini memastikan kelangsungan hidupnya. Jika dia mencoba melakukan sesuatu, dia mungkin membahayakan dirinya sendiri. Sebaliknya pengobatan mungkin membahayakan nyawanya. Penatua Zhuang telah berkomunikasi dengan Penatua Xuan secara rahasia. Jika keajaiban tidak terjadi, Huo Yuhao akan dinonaktifkan. Bahkan jika dia bisa selamat, akan sulit baginya untuk berdiri lagi. Selama keseimbangan halus ini dipertahankan, hidupnya hanya akan berakhir ketika kekuatan mistis menghilang. Hanya Penatua Zhuang dan Penatua Xuan yang tahu tentang ini. Penatua Xuan tidak tahan untuk memberitahu sisa 7 monster Shrek. Selain itu, Penatua Xuan tidak percaya Huo Yuhao akan runtuh seperti ini. Huo Yuhao selalu menciptakan keajaiban. Apa yang harus dia lakukan? Setelah tertawa pahit pada dirinya sendiri, Huo Yuhao memikirkan sesuatu. Sama seperti Penatua Xuan percaya,
dia bukan orang yang tunduk pada takdir. Huo Yuhao juga bisa merasakan keseimbangan di tubuhnya. Bahkan, dia bahkan lebih jelas daripada Penatua Zhuang tentang kondisi tubuhnya sendiri. Dia memiliki kekuatan Ice Empress, Snow Empress dan Skydream Ichewon di dalam tubuhnya, dan energi asal dari Ultimate Ice terkompresi ke dalam tulang jiwanya. Ada juga bagian energi yang dihisap oleh Putri Salju. Dia akan dikutuk jika semuanya pecah. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao meluruskan pikirannya. Pertama, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak panik. Dia tidak bisa terburu-buru untuk berhasil.